warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berkahi majlis ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah yang Maha Menatap, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, cukupi kami dengan rezeki yang baik, dan terima amal-amal kami ya Allah. Wahai Allah yang membulak-balik hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Tetapkan hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar ya Allah, yang lurus, yang bersih, wa qalban khashi'an, hati yang selalu khusyuk teringat padamu, hati yang yakin kepadamu, wa lisanan zakiran, dan lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu dimanapun, kapanpun, senantiasa bersyukur padamu atas limpahan nikmat yang Kau beri dan bisa memperbagus ibadah kami kepada. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, anugerahkan kepada kami jiwa yang takwa, wazakiha, dan bersihkan jiwa ini ya Allah. Anta khairu man zakaha, Engkau sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini ya Allah. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini, jangan cabut keislaman kami. Taqabbal minna ya karim. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, seperti yang sering diungkap bahwa dalam hidup ini hanya ada 4 kejadian, tidak lebih dari 4. Hanya 4 kejadian. Kalau punya 4 kunci dalam hidup ini, bahagia insya Allah, sukses ya. Mau dibulak-balik bekok juga cuma ada 4 kejadian dalam hidup ini. Satu, yang pasti adalah kita dapat nikmat dari Allah. Pasti itu. Kita ada saja sudah nikmat. Nikmat penciptaan. Kalau tidak diciptakan, kita tidak ada. Kita ada saja sudah nikmat. Nikmat dari Allah yang pertama, nikmat penciptaan. Kita ada. Yang kedua, nikmat dari Allah adalah nikmat pengurusan. Sudah diciptakan, diurus. Coba, kita diciptakan, tidak diurus. Bagaimana nasib kita? Peang. Habis seketika kita ini. Nikmat penciptaan, nikmat diurus kita ini. Kita tidak bisa ngurus diri ini dengan baik, karena tahu juga tidak. Jadi tiap saat nikmat dari Allah. Bagaimana? Kita tidak tahu ini mengurus tubuh ini. Bagaimana kita bisa mengurus tubuh ini dengan baik dan benar? Tahu juga tidak. Saya lihat ada Bapak Ibu yang sudah agak lama di dunia. Saya nggak nyebut tua ya. Kita bahkan tidak pernah lihat alis yang asli. Bulu mata, coba lihat bulu mata. Tidak tahu. Bagaimana kita bisa menumbuhkan alis, lihat juga tidak tahu. Kita tidak tahu jantung, empedu, segala macam tidak tahu.
tapi beres setiap saat. Siapa yang ngurus? Siapa yang ngurus? Allah. Jadi jangan pernah merasa kita ini lepas dari genggaman Allah. Setiap saat Allah mengurus diri kita. Jadi Allah sudah sangat tahu keperluan kita, pikiran kita, perilaku kita. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Inna Allaha bikulli syai'in alim. Jadi Allah tahu pikiran kita tidak jawab. Allah tahu eh, persoalan kita, keperluan kita. Allah tahu tidak? Tahu kan? Yang menciptakan keperluannya kan Allah. Kita tidak ngerti paru-paru ini perlu apa. Paru-paru perlu udara, udara yang bersih, oksigen. Kita tidak tahu lagi oksigen itu apa. Gimana masuk ke sini? Gimana oksigen ditangkap oleh paru-paru, diedarkan ke sel-sel tubuh? Tahu juga tidak selnya gimana? Paru-paru tidak tahu. Beres setiap. Jadi jangan rewel, jangan merasa aduh Allah tahu tidak ya keadaan saya ya pasti tahu lah. Tapi sedikit orang yang meyakini. Seakan-akan Allah itu tidak tahu. Kita berdoa itu bukan memberitahu Allah. Kita berdoa itu ibadah. Diperintah oleh Allah. Tenang, ya Allah tahu ibu gelisah. Tahu, tahu kontrakan mau habis. Cicilan jatuh tempo. Allah tahu yang kali gata dengan kalau datang ambeien, potombe. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Ini penting. Tidak ada yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu keinginan kita. Tahu. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Tahu. Jadi nggak usah ribet sebetulnya hidup ini. Ya, karena ada Allah yang maha tahu, yang maha dekat, yang maha menguasai, maha menentukan. Udah tinggal benar-benar aja yakin, patuh, dah nggak ribet. Tugas kita dalam hidup ini sederhana, ya mendekat ke Allah, patuh, pasrah, dan gitu, tenang saja. Dunia berikut isinya milik Allah. Tubuh ini juga milik Allah. Cuma jarang orang yang ingat begitu. Selebihnya segala dipikir. Seakan-akan Allah tuh nggak ada, nggak tahu apa-apa, nggak berkuasa. Segala dipikir. Nah, Allahnya enggak. Ya kan? Jadi kita bakal dapat nikmat. Sampai kapan nikmat ini? Sampai akhir di dunia dikasih. Kalau benar, nanti dikubur juga nikmat lagi. Di yaumul hisab nikmat lagi, perlindungan. Kalau benar sampai ke surga selama-lamanya. Ada kuncinya. Kuncinya dalam syukur. Karena yang dikasih nikmat itu banyak, tapi yang bersyukur sedikit. Jadi nikmat itu baru jadi kebaikan kalau syukur. Karena yang dikasih bukan cuma kita, penjahat juga dikasih. Gangster, kafirin, munafikin, musyrikin, zolimin, dikasih. Itu orang-orang Israel di Palestina yang segitu zolimnya, sama itu makhluk Allah. Firaun, orang-orang yang keji, Hitler, semuanya makhluk Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang ngurus. Jadi para penjahat yang jolim-jolim, yang berkhianat, sama, itu makhluk Allah juga. Dan Allah yang hidup. Mereka bagian apes, karena mereka jadi jalan ujian bagi orang beriman. Bu, Ibu,
Suami ibu ciptaan siapa? Benar. Milik siapa? Yang menjahit. Ya. Bu, tahu kenapa ibu kurang bahagia? Karena ibu sering menuhankan suaminya, sering lebih ingat kepada suami daripada ke Allah. Bu, benar tidak? Ibu lebih banyak berharap dari suami daripada berharap ke Allah. Ini yang membuat ibu kurang bahagia. Ibu terlalu takut ke suami daripada takut ke Allah. Cinta ke suami daripada cinta ke Allah. Padahal suami hanyalah makhluk. Tenang saja itu. Ada Allah penguasa langit dan bumi. Syukur dalilnya begini, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya itu baik. Walaita dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain mukmin. Inna asabat sadra'u syakar. Jika Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah. Itu baik bagi. Wa idza asabatu darra'u sabar. Dan ketika Allah memberikan kemudaratan, dia sabar, fakana khairul. Itu pun baik bagi. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi buat kita sama aja sih, dipuji, dicaci, ada tiada, sehat, sakit, diangkat, diturunkan, dihormati, difitnah, sama, dua-duanya pujian. Jadi banyak uang dengan tidak punya uang sama atau tidak? Banyak uang dengan tidak punya uang sama atau tidak? Beda. Kalau banyak uang, uangnya banyak. Kalau tidak punya uang, uangnya tidak ada. Tapi sama ujian. Mana yang berat ujiannya, banyak uang atau tidak punya uang? Eh? Aslinya yang lebih berat ujian itu yang lebih mudah membuat kita lupa ke Allah, yang lebih mudah membuat kita tergelincir, yang lebih disukai nafsu, banyak uang lebih. Karena orang yang banyak uang lebih mudah untuk melampiaskan keinginan. Benar? Dan setiap kali pengeluaran uang itu dihisap, dituntut di sisi Allah nanti. Pengen rumah megah bagai istana, bikin. Pengen mobil mewah, beli. Pengen perhiasan berlian, emas, belanja. Pengen sepatu yang mahal, terus ada. Di bawah mati? Tidak. Tapi hisapnya di bawah. Kalau yang uangnya sedikit, pengen emas, wes boten nopo-nopo, mas sutisno bae lah. Suaminya emas juga, 62 kilo. Yang kedua yang pasti terjadi itu adalah cobaan, ujian, musibah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menimpakan kepadamu sedikit ketakutan. Jadi ujian pertama itu sebetulnya bukan ujian yang fisik, ujian yang ada di sini.
takut sakit, takut tua, takut keriput, takut difitnah, takut. Jadi banyak orang yang tidak diuji fisik, tapi sudah diuji di dalam ini. Banyak takut. Benar? Takut pensiun, takut. Nah, ujian pertama hidup itu sebetulnya non fisik. Yang kedua, ujian lapar, laparan, pokoknya berkaitan dengan makanan. Yang ketiga, harta. Empat, jiwa. Lima, buah-buahan itu ada yang mengatakan ya ujian tentang infrastruktur lah. Wabashirin sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang sabar. Yang pertama diberi nikmat, kuncinya syukur, jadi sukses. Giliran diuji, sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri. Sehingga ucapan, pikiran, perbuatan, dan hati kita kendalikan supaya menyikapi ujian itu dengan sikap yang disukai Allah. Jadilah sabar. Misal begini, ada yang nyebut, monyet lo. Orang yang sabar, dia akan mengendalikan dirinya. Bagaimana? Saya dihina. Apa yang disukai Allah? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Jika ada orang jahil, orang yang tidak bisa mengendalikan diri, berkata yang tidak baik, maka jawablah dengan perkataan yang mengandung keselamatan. Itu yang Allah sukai. Monyet. Assalamualaikum. Semoga semoga dibahagiakan dunia akhirat. Balas. Tapi yang kurang sabar, monyet, anjing. Jawabannya tidak cocok dengan yang Allah sukai. Begitulah, itulah perlunya ilmu agama supaya kita tahu standar yang Allah sukai. Misalkan ada yang menjengkelkan standar yang Allah sukai, wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, maafkan, berbuat baik. Itu SOP-nya. Ali Imran 134. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, tahan marah, maafkan, balas dengan kebaikan. Tapi kebanyakan marah-marah, pantang memaafkan, balas dendam. Ini enggak sabar. Makanya kalau tidak belajar agama, susah sabarnya. Karena kita tidak menggunakan standar yang benar. Nah, standar yang biasanya diikuti adalah nafsu. Sedangkan nafsu itu selalu bisu mengajar kepada kejahatan, keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jelas? Jadi diberi nikmat, apa kuncinya? Syukur. Baru dia lulus. Jadi dikasih uang itu nikmat bukan? Belum, cobaan itu. Ujian. Baru jadi nikmat kalau dia bisa bersyukur. Dapat jabatan nikmat atau bukan? Bukan, itu ujian. Baru jadi nikmat asli kalau dia bersyukur. Sehat, nikmat atau bukan? Nikmat. Pokoknya jawabannya sesuka saya ya. Kalau ada yang nyebut bukan, saya nyebut nikmat. Seperti ini nih. Kita cari persamaan. Jangan ribet dengan perbedaan. Coba ya. Laki-laki dan perempuan sama atau tidak? Beda.
satu lagi laki-laki, yang satu perempuan. Sama-sama ciptaan Allah. Coba ini lelaki dengan kambing sama atau tidak? Beda. Ya, sama. Sama-sama berjambon lagi. Nah, baik. Kita kunci kedua. Makanya belajar. Sabar ada di berapa tempat? Tiga. Satu, sabar. Yang paling berat dulu ya. Sabar apa? Sabar menjauhi maksiat. Ini paling berat dalam hidup ini. Karena nafsu ngajaknya maksiat terus. Yang kedua, sabar ketika taat. Taat itu harus sabar. Datang ke masjid ini harus sabar. Ini Pak, maaf ya Pak ya, Bapak, adik-adik bisa ke masjidnya dengan kesabaran. Perjalanan terjauh bagi seorang lelaki dan yang terberat itu ke masjid. Jogging, lari pagi 10 kilometer kuat. Bersepeda 50 kilometer kuat. Ngantor, berdiri berjam-jam sampai ke Jakarta kuat. Main golf kuat. Ke masjid 20 meter gak kuat. Kenapa nggak kuat? Karena nunggu digotong oleh tetangga ya. Maunya digotong-gotong oleh tetangga. Dan maunya di depan imam. Siapa dia? Ya. Hur kuat, keliling di mall kuat, tapi ke masjid gak kuat tuh. Nyari toko dari ujung ke ujung kuat, nyari musola gak kuat. Ujiannya, nafsu tuh gak mau kita ibadah. Kesabaran yang ketiga apa? Sabar menghadapi musibah. Kalau kita sudah sabar menghadapi maksiat, sabar ketika taat, menghadapi musibah dengan percayalah. Makanya latih terus kita untuk menjauhi maksiat, latih untuk taat. Coba tes kesabaran ya Bu, mau dites enggak? Sebentar lagi Ramadan, bulan Maret kita masuk Ramadan. Pilih mendingan taraweh di masjid yang imamnya bacaannya panjang atau di masjid yang imam bacaannya indah tapi pendek. Belum juga Ramadan. Udah dari awal nggak sabar. Padahal kalau pakai iman kita bacaan pendek, nggak ada yang panjang hafalan kita. Tinggal nebeng jadi makmum yang bacaannya panjang, ke bawah tuh pahalanya. Tapi nggak sabar. Dari sekarang aja udah ngebidik mana imam tercepat, terringkas, dan buka terbanyak. Yang ketiga, sabar apa? Menghadapi musibah. Jadi sabar itu bukan hanya waktu ditipu, dihina, difitnah, bangkrut. Enggak, bukan di sana saja. Sabar itu harus diawali dengan sabar menjauhi maksiat, sabar taat. Nanti akan mudah menghadapi musibah ini. Kenapa? Karena musibah ini jadi ringan kalau kita ditolong Allah. Dan siapa yang ditolong Allah? Yang punya kemampuan sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi taat. Tahajud itu perlu sabar hadirin. Sholat itu perlu sabar. Baca Quran harus sabar. Kalau enggak mau baca Quran. Tebak. Di di HP ini ada ritme orang buka HP. Ada di sini berapa jam, nanti ketahuan.
buka YouTube berapa, buka medsos berapa, IG berapa, ada menitnya. Buka Quran 2 menit, buka yang lain-lain 2,5 jam, 3 jam. Katanya rata-rata orang Indonesia buka medsos 5,5 jam. Kalau buka Quran 5,5 jam, konsisten 10 juz itu sehari, hatam 3 hari sekali. Kita nggak kuat kalau nggak sabar. Sejujurnya berapa menit sih? Kalau cepat 1/2 jam ya. Kalau lebih tartil lagi, cepat dan benar ya. Kalau nggak 40 menit. Jadi kita lihat gini-ginian tuh, 1/2 jam sejus itu. San, san, san. Nah, yang repotnya itu ketika pas set, Bismillahirrahmanirrahim. Set. Coba cek. Langsung setan ngebisikin, jangan. Set. Lama itu ayat kursi itu. Allahu la ilaha illah. Aduh, huwal hayyul qayyum. Padahal bacanya ringkas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kedengarannya teh panjang. Beda dengan lagu-lagu 5 menit juga sebentar diulangi lagi. Itulah nafsu. Harus sabar. Empat. Yang keempat, berarti kan yang memperhatikan, tiganya nggak disebut. Tapi nggak boleh marah. Ya, saya harus jika bijak mengantuk. Oh, nggak boleh marah-marah loh. Ah, kami ini itikaf. Oh iya, ya, ya. Kami semalaman tidur, makanya sekarang masih ngantuk. Yang keberapa? Yang ketiga. Jadi dua dari Allah itu cuma dua. Satu karunia, yang satu lagi musibah. Disikapi dengan syukur, ditambah nikmat, disikapi dengan sabar, kita jadi berkah. Wabasyiri sobirin. Yang dari kita dua, satu berbuat baik, karena kita bukan setan, ada kebaikan. Tapi kebaikan tidak bisa membuat kita bahagia, kecuali kuncinya ikhlas. Jadi mau berbuat baik sehebat apapun, kalau tidak punya ikhlas, ya di dunia tidak bisa dinikmati, di akhirat juga nehi. Jadi ruhnya itu adalah ikhlas. Banyak orang yang senang berbuat baik, tapi belum tentu dia semangat untuk punya keikhlasan. Padahal niat itu alamat, salah niat, salah alamat. Silakan kirim paket. Yang paling penting dari kirim paket supaya sampai apa? Belajar meluruskan niat ini mutlak pentingnya luar biasa. Karena kalau tidak, walaupun hafal Quran, tidak sampai. Walaupun menyedekahkan seluruh harta, tidak sampai. Walaupun berjihad sampai meninggal, tidak sampai kalau niatnya salah. Makanya kalau tidak belajar tauhid, tidak belajar mengenal Allah, nggak bisa. Dan yang keempat, kita ini pasti punya dosa. Tetapi kalau kita segera tobat, maka innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Jadi empat ini kunci yang paling wajib kita belajar. Satu, ilmu syukur. Dua, ilmu sabar. Yang ketiga, ilmu ikhlas. Yang keempat, ilmu taubat. Kalau benar-benar paham, kemudian kita bermujahadah jadi ahli syukur, ahli sabar, ahli ikhlas,
ahli tobat, udah lulus dunia ini. Kita ini masalahnya bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Diuji kurang sabar, berbuat kurang ikhlas, bikin dosa kurang tobat, dikumpulkan namanya kurang kurang aja, kurang soleh. Nah itulah target belajar yang sangat utama. Karena memang cuma ada 4 kejadian, Pak. Nggak ada lagi yang lain. Cuma dapat nikmat, ujiannya, dapat musibah, kita berbuat baik, kita berbuat salah. Ya segitu-gitunya aja hidup ini. Makanya kalau tidak belajar agama, ngarang. Dikasih nikmat sombong, ria, dikasih ujian, nelangsa, uring-uringan, ngerasulok, putus asa, kalau berbuat kebaikan, ujub, ria, kalau berbuat salah, tidak mau tobat, malah bangga dengan kesalahannya. Nah, udah, tidak ada bahagianya. Tidak mungkin bahagia. Jangan jangan mau hati kita diatur oleh kelakuan orang. Kalau orang ngomong jelek kita sakit hati, atau rugi kita, ha? Kapan bahagianya? Jangan mau hidup kita diatur oleh perilaku orang. Kita maunya diatur oleh Allah. Orang ngomong jelek ya udah mulut dia aja. Kembali ke dia sendiri, kita yang ngomong baik aja. Kan yang kembali ke kita yang kita lakukan. In ahsantum li anfusikum wa in ahsatum malah jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, jahat, buruk, itu pun bagi dirimu sendiri. Jadi kalau orang ngomong jelek ya biarin aja. Apa urusan kita? Ya nggak? Urusan kita kan omongan kita, mulut kita, pikiran kita, hati kita. Jangan sibuk dengan yang di luar kendali kita. Fokuslah dengan apa yang kita bisa kendalikan. Kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang, mulut orang, hati orang, tapi kita bisa kendalikan hati kita. Udah nggak usah banyak sakit hati, Bu. Ibu bahagia tidak? Kalau bahagia ya pikirin yang bisa bikin bahagia. Kalau berita-berita yang dibaca yang bikin bahagia aja. Dari pagi sampai malam beritanya horor terus. Mau tidur berita yang dibaca tentang pembunuhan di malam hari. Atau nggak bisa tidur. Rampokan, yang terjadi kebakaran malam hari, gas meletus, nggak tidur-tidur dia. Dalam banyak zikir ya, daripada mikirin perilaku buruk orang, mending ingat-ingat karunia Allah, terus bersyukur. Makanya harus jelas dulu targetnya mau bahagia atau mau menderita. Kalau bahagia ya udah. Nih misalkan ada 2 orang tetangga, satu nyebelin, satu baik. Mau ngobrolin yang mana mau tidur? Sebelah, yang lagi terus aja mau tidur. Mana bisa tidur? Mending mikirin yang baik, betul tidak? Aneh. Kita mau hobinya nyiksa diri. Ini suatu saat, ya astagfirullah, astagfirullah. Saya nyesal sekali. Suatu saat lihat di medsos itu teknik-teknik penyiksaan di zaman dulu di kerajaan-kerajaan. Itu saya melihat, Pak. Aduh, gara-gara lihat teknik penyiksaan, jadi horor. Terus juga cerita yang ada kalong wewe. Suatu saat di sedang ke daerah ya, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba lagi malam ke toilet, selap, di ceritanya itu darah, jadi ada yang kalong wewe. Pas lagi di toilet ada yang celak gitu. Ya, antara iman dengan kalong wewe, aduh, salah baca. Jadi nggak enak, benar. Bacanya yang positif,
kasih input yang bisa membuat kita jadi lebih kuat iman. Terima kasih. Demikian rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah terima kasih atas silaturahimnya. Kita tutup, jangan lupa selalu bersedekah, dikit-dikit sedekah, dikit-dikit sedekah. Ya, bawa terus bekal untuk sedekah apapun, karena sebetulnya rezeki kita adalah apa yang kita nafkahkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta.